325 kelas H angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume mengenai materi kimia fisika. Materi yang pertama yaitu tentang materi dan energi. Dalam materi kita kenal dengan hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa dikemukakan oleh seorang ahli kimia asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai tahun 1794. Di mana bunyi hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Klasifikasi materi. Materi merupakan zat murni atau campuran. Suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. Bila suatu materi berupa campuran, maka sifat senyawa tersebut berupa homogen atau heterogen. Perubahan unsur dan senyawa disebut perubahan kimia, sedangkan perubahan zat dan campuran disebut perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak permanen, tidak menghasilkan zat baru, dan yang berubah hanya bentuk dan wujud zat. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia yaitu perubahannya permanen, bisa menghasilkan zat baru, dan terjadi perubahan susunan zat. Yang kedua yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk energi yaitu antara lain energi mekanik, energi listrik, energi kimia, energi panas, energi bunyi, energi matahari. Bunyi hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, energi mekanik berubah menjadi energi listrik berubah menjadi energi bunyi, dan energi kimia berubah menjadi energi listrik. Materi yang kedua yaitu tentang sistem periodik unsur. Perkembangan penyusunan unsur dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama triade Dobereiner pada tahun 1817, yang kedua yaitu daftar Mendeleev pada tahun 1869, dan yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Perkembangan penyusunan unsur yang pertama yaitu triade Dobereiner. Triade Dobereiner dikemukakan oleh Johann W. Dobereiner. Johann W. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur-unsur kimia tersebut ke dalam tiga kelompok unsur, yang dimana tiga kelompok unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Daftar Mendeleev dikemukakan oleh Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mereka menemukan hubungan yang lebih terperinci antara sifat unsur dan massa atom relatif, di mana pada tahun 1869 Mendeleev berhasil memasukkan suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia, yang dimana unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan ke dalam 6 kolom, 8 kolom, dan 12 baris, di mana unsur-unsur dalam kolom tersebut memiliki sifat kimia yang mirip. Yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern, di mana hukum periodik modern menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur tersebut dinamakan tabel periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur dibagi menjadi tiga, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar, sedangkan energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi dari atom netral. Jika R atom lebih kecil, maka interaksi semakin kuat dan afinitas elektron semakin besar. Jika R atom lebih besar, maka interaksi semakin lemah dan afinitas elektron semakin kecil. Materi yang ketiga yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah sebuah gaya elektrostatik
yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Sifat-sifat ikatan ion yaitu yang pertama, bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar, memiliki titik leleh yang tinggi, dan baik larutan maupun lelehnya bersifat elektrolit. Pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion dilakukan dengan cara transfer elektron, di mana ikatan ion itu timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion-ion yang bermuatan positif dan ion-ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan karena adanya perpindahan elektron. Materi yang keempat yaitu tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Sifat-sifat ikatan logam. Sifat-sifat ikatan logam yaitu logam dapat ditempa dan dapat dibengkokkan, bersifat mengkilap, daya hantar listrik, daya hantar panas, dan titik leleh dan titik didihnya tinggi. Klasifikasi ikatan logam. Klasifikasi ikatan logam dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi menurut golongannya dan klasifikasi menurut unsur penyusunnya. Klasifikasi menurut golongannya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ikatan logam pada unsur transisi dan ikatan logam pada unsur golongan utama. Menurut unsur penyusunnya, ikatan logam dibagi menjadi dua, yaitu ikatan logam antara unsur sejenis dan ikatan logam antara unsur yang tak sejenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam yaitu yang pertama titik leleh dan titik didih, jari-jari atom, jumlah elektron valensi, dan bilangan koordinasi. Contoh-contoh ikatan logam yaitu ikatan logam natrium dan ikatan logam magnesium. Yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antara molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Ikatan hidrogen digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom keelektronegatif dengan atom elektronegatif lainnya. Sifat-sifat hidrogen. Sifat-sifat hidrogen yaitu yang pertama, gas tidak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Yang kedua yaitu mudah terbakar. Yang ketiga, terdapat lebih banyak di bumi dalam bentuk persenyawaan. Yang keempat yaitu memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Dan yang kelima yaitu pada suhu normal hidrogen adalah gas inert. Klasifikasi hidrogen. Klasifikasi hidrogen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intramolekuler dan ikatan hidrogen intrakuler. Ikatan hidrogen intrakuler yaitu ikatan yang terjadi pada suatu molekul yang berbeda, sedangkan ikatan hidrogen intramolekuler yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen yaitu elektronegativitas dan polaritas. Materi yang kelima yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari overlap dua orbital yang masing-masing berisi satu elektron. Ikatan kovalen disusun pertama kali sekitar tahun 1916 oleh dua kimiawan asal Amerika yaitu Gilbert Newton Lewis dan Irving Longmuir. Secara independen menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh teori Kosel, di mana ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentukan ikatan. Pembentukan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis sebagaimana peranan elektron valensi dalam membentuk ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur-unsur gas mulia, yaitu 8 elektron. Berdasarkan jumlah PEI-nya, ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen normal dan ikatan kovalen koordinasi. Terdapat beberapa macam ikatan kovalen. Yang pertama, polarisasi ikatan kovalen. Yang kedua, berdasarkan kepolaran ikatan
Ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ciri-ciri ikatan kovalen polar yaitu yang pertama, senyawanya terbentuk dari unsur yang berbeda, tidak simetris, dan adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat. Sedangkan ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar yaitu senyawa tersebut terbentuk dari unsur sejenis. Jika dari unsur tidak sama tapi simetris, berarti nonpolar. Tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Materi yang keenam yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals. Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau non-molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul, dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Klasifikasi gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu yang pertama interaksi ion dipole, yang kedua interaksi dipol-dipol, yang ketiga interaksi ion dipol transduksi, yang keempat yaitu interaksi dipol-dipol transduksi, yang kelima yaitu interaksi dipol transduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals yaitu yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul. Makin besar ukuran atom atau molekul, makin besar jumlah elektron, sehingga makin jauh pula elektron terluar dari inti. Yang kedua yaitu bentuk molekul-molekul yang memanjang atau tidak bulat, lebih mudah menjadi dipole dibandingkan dengan molekul yang besar, sehingga gaya disperse. Ada 4 gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals, yaitu yang pertama gaya orientasi, yang kedua gaya imbas, yang ketiga gaya dispersi, dan yang keempat yaitu gaya tolakan. Itulah pemaparan materi kimia fisika yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.